Shalom, bertemu kembali dengan Bapak Teguh Haryanto. Apa kabar kalian semua? Selamat telah ada di kelas 12 dan sukses selalu untuk kalian. Bapak selalu katakan Anda ada di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Di PJJ yang pertama ini, semester pertama kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Kita akan memulai dengan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dipertemukan dalam suasana baru tanpa kehilangan kegembiraan. Kami belajar jarak jauh. Tuntun dan sertai kami supaya kami memahami yang membuka wawasan kami terhadap kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah buku yang wajib kalian miliki atau dapat pinjam di perpustakaan sekolah. Dapat juga di-download melalui internet. Sehingga kemudian dengan mudah kalian dapat membaca secara keseluruhan. Bacalah baik-baik, manfaatkan buku ini karena buku ini sangat berharga bagi wawasan yang lebih luas untuk masuk ke dalam masyarakat. Sehingga di kelas 12 ini materi-materi yang kalian akan pelajari sangat berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pertemuan pertama sampai dengan kelima, menyelesaikan kompetisi dasar pertama. Artinya bahwa diharapkan kamu memiliki kemampuan untuk dapat menganalisis berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Lalu dengan demikian, kalian dapat menerima HAM itu sebuah anugerah Allah yang luar biasa. Patut kita syukuri dan kita perjuangkan. Demikian juga akan mengembangkan perilaku-perilaku sebagai sikap sosial yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. Tentu saja di akhir pertemuan Bapak akan menilai dengan sebuah keterampilan yang ditunjukkan melalui penerapan sikap dalam menghargai asasi manusia, bagaimana mempraktekannya. Itulah yang akan kita lakukan di 5 kali pertemuan. Di kali pertama mengawali semester 1 tahun ajaran 2020-2021 dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Kita ada di bab pertama, demokrasi dan hak asasi manusia. Terutama kita akan membahas hak asasi manusia, sekalipun tidak dipisahkan dengan demokrasi. Membahas demokrasi nanti akan ada kompetisi dasar yang khusus untuk demokrasi. Sehingga kalian harus memahami arti HAM, lalu bagaimana penerapannya, dan penegakan HAM, pelanggaran HAM, lalu bagaimana mewujudkan HAM, upaya-upaya pemerintah di dalam menegakkan HAM, melibatkan siapa dan bagaimana. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan yang pertama dan kedua. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia
dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut, dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang, misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara dengan sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Kenapa kita mempelajari HAM? Bukankah itu sudah diajarkan di PPKN oleh Pak Rikman? Tentu saja ini terkait dengan Alkitab. Karena Alkitab menyinggung sisi kehidupan, apalagi tentang kemanusiaan dan keadilan. Maka kita akan melihat HAM dari perspektif Alkitab atau kacamata iman. Itulah jawaban kenapa kita belajar tentang hak asasi manusia. Karena HAM itu yang paling mendasar yang diberikan oleh Allah, yaitu hak hidup. Kenyataannya bahwa hal itu banyak sekali terjadi pelanggaran yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau kita belajar HAM, maksudnya adalah agar menjadi sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang bermartabat dan mulia, supaya kita juga bermartabat di dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Dan Bapak berharap kalian semua bisa membela diri karena tahu bahwa ini hak yang dimiliki oleh kamu sebagai anugerah Tuhan. Bukan hanya itu,
kalian juga bisa membela hak orang lain bila dilecehkan atau dianggap merugikan. Dan kamu akan terpanggil menjadi pembela HAM dan mewujudkan HAM itu sebagai orang Kristen yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita akan mempelajari itu. Yang pertama, kasus tragedi 1965-1966. 6 orang jenderal dan seorang perwira tewas dibunuh dalam peristiwa 30 September 1965. Pemerintahan Orde Baru kemudian menuding Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai dalangnya. Ratusan ribu dan jutaan jiwa melayang akibat efek dari malam berdarah itu. Yang kedua, kasus Petrus tahun 1982-1985. Penembakan misterius atau Petrus adalah operasi celurit, operasi rahasia pada zaman Orde Baru dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan yang tinggi. Operasi ini meliputi penangkapan dan pembunuhan terhadap ratusan orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Pelakunya tak jelas, tidak pernah tertangkap dan tak pernah diadili. Ketiga, tragedi Semanggi dan kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei 1998 terjadi kerusuhan masif yang diawali oleh kondisi krisis finansial Asia yang makin memburuk serta dipicu oleh tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tertembak dalam demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998. Meski pengadilan militer pada tahun 1999 telah memutus Tim Mawar sebagai pelaku penembakan, namun belum diketahui siapa dalang dibaliknya. Keempat, terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib. Munir ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada tanggal 7 September 2004. Ia adalah salah satu aktivis HAM paling vokal di Indonesia. Namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa Orde Baru. Hingga kini kasus kematiannya baru mengadili pilot maskapai Garuda, Polikarpus Budihari Prianto, yang mendapat vonis hukuman 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan. Namun banyak yang meyakini Poli bukanlah otak pembunuhannya. Jelaskan pentingnya bukti dan juga saksi yang kuat untuk mengungkapkan kasus HAM, sebab kasus HAM tidak dapat diproses hanya mengandalkan asumsi atau opini. Kendalanya waktu dan pencarian bukti-bukti, ya. Waktu dan pencarian bukti-bukti. Karena apa? Karena peristiwanya terjadi udah sekian lama, ya. Bukti-buktinya tentunya tidak mudah untuk ditemukan. Bahkan mungkin sudah sulit dan tidak mungkin ditemukan lagi, ya. Dalam bidang hukum kita tidak bisa ya berjalan hanya atas dasar asumsi. Dan Anda tadi sudah melihat 4 kasus besar yang sampai sekarang belum dapat diatasi oleh pemerintah. Dan pengakuan dari pemerintah bagaimana sulitnya menyelesaikan kasus HAM yang terjadi pada masa lalu. Sekarang dalami permasalahan HAM, jawablah 3 pertanyaan ini. Perbuatan apa saja yang tergolong sebagai pelanggaran HAM? Yang kedua, mengapa di Indonesia berbagai kasus pelanggaran HAM sulit diatasi oleh pemerintah? Yang ketiga, bagaimana agar Anda tidak menjadi pelanggar HAM? Dalam waktu pertemuan pertama ini di 1 jam belajar, tulislah, isilah di Moodle tentang 3 pertanyaan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalian sudah banyak belajar hari ini tentang hak asasi manusia dan bagaimana pelanggaran yang terjadi. Kita akan berdoa doa penutup demikian. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu sekarang dan selamanya.
Kami bersyukur untuk PJJ yang telah berlangsung dan pimpinlah kami agar kami memiliki kesadaran HAM yang benar. Lindungi kami agar kami sehat dan tetap bersukacita di dalam situasi new normal berikut ini. Pertemukan kami pada pelajaran yang kedua sehingga kami dapat memperdalam kembali. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.